Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai, selamat pagi Solih-Soliha. Gimana kabarnya hari ini? Ibu guru berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana puasa hari ini? Semoga lancar ya dan tidak mengurangi semangatnya untuk belajar hari ini. Oke, di video kali ini kita akan belajar tema G tentang perkembangan teknologi. Di subtema 2 yang akan kita pelajari yaitu tentang simetri lipat dan simetri putar yang terdapat di dalam KD 3.9. Kemudian, setelah menyimak video, anak-anak diharapkan dapat mengidentifikasi simetri lipat dan simetri putar pada bangun datar. Baiklah, sebelum kita memulai belajar, marilah kita mengangkat kedua tangan kita untuk meminta kepada Allah agar dimudahkan belajar hari ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, sampai juga kita ke materi simetri lipat dan simetri putar. Ngomong-ngomong, apa sih simetri lipat dan simetri putar itu? Nah, simetri lipat yaitu jumlah lipatan yang membuat suatu bangun datar menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, kalau simetri putar yaitu putaran yang dapat dilakukan terhadap suatu bangun datar di mana hasil putarannya akan membentuk pola yang sama sebelum diputar. Oke, yuk mari kita menghitung jumlah simetri putar dan simetri lipat pada bangun datar. Baiklah Solih-Soliha, mari kita pelajari simetri lipat dan simetri putar pada bangun datar. Yang pertama kita bahas bangun datar persegi. Untuk persegi memiliki 4 simetri putar. Yang pertama pada putaran 90. Putaran kedua yaitu 180 derajat. Putaran ketiga 270 derajat. Dan yang keempat adalah putaran 360 derajat. Nah, bagaimana dengan simetri lipat? Untuk persegi memiliki 4 simetri lipat. Yang pertama, 1 lipatan. Yang kedua, 2 lipatan. Yang ketiga, 3 lipatan. Dan yang keempat, 4 lipatan. Jadi, persegi memiliki 4 simetri putar dan 4 simetri lipat. Selanjutnya, kita bahas simetri lipat dan simetri putar pada bangun datar persegi panjang. Bangun persegi panjang memiliki 2 simetri putar. Ketika diputar 180 derajat dan ketika kita putar pada 360 derajat. Oke, kemudian bagaimana dengan simetri lipatnya? Persegi panjang memiliki 2 lipatan. Lipatan yang pertama dan lipatan yang kedua. Oke, jadi persegi panjang memiliki 2 simetri putar dan 2 simetri lipat. Selanjutnya, simetri putar dan simetri lipat pada segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi memiliki 3 simetri putar, yaitu ketika diputar 120 derajat, kemudian diputar 240 derajat dan 360 derajat. Nah, untuk simetri lipatnya memiliki 3 simetri lipat. Lipatan yang pertama dan lipatan yang kedua, kemudian lipatan yang ketiga.
Jadi, segitiga sama sisi memiliki 3 simetri putar dan 3 simetri lipat. Dan bagaimana dengan segitiga siku-siku? Segitiga siku-siku hanya memiliki 1 simetri putar dan tidak memiliki simetri lipat. Sedangkan untuk segitiga sama kaki memiliki 1 simetri putar dan 1 simetri lipat. Kemudian kita sampai ke bangun datar jajar genjang. Pada bangun datar jajar genjang, jumlah simetri putar ada 2, yaitu ketika diputar pada putaran 180 derajat dan 360 derajat. Oke, kita lihat lagi sampai 360 derajat. Dia tidak memiliki simetri lipat. Coba kita cek apakah lipatan secara vertikal ini bisa membentuk simetri lipat. Oke, tidak bisa ya. Jadi diingat kembali, syarat dari simetri lipat harus membentuk 2 bagian yang sama besar, di mana satu sudut yang satu bertemu dengan satu sudut yang lain. Bagaimana kalau kita lipat secara horizontal? Nah, hal ini pun tidak dapat membentuk simetri lipat ya. Jadi, jajar genjang memiliki 2 simetri putar dan tidak memiliki simetri lipat. Selanjutnya, bangun datar trapesium. Untuk trapesium memiliki simetri putar 1 putaran, yaitu perputaran 360 derajat. Dan dia hanya memiliki 1 simetri lipat, yaitu ketika kita lipat secara vertikal. Jadi, trapesium memiliki 1 simetri putar dan 1 simetri lipat. Selanjutnya, ini adalah bangun datar layang-layang. Pada bangun datar layang-layang, jumlah simetri putar ada 1 putaran, yaitu ketika kita putar 360 derajat. Oke, sedangkan untuk simetri lipat hanya ada 1. Jadi, layang-layang memiliki 1 simetri putar dan 1 simetri lipat. Selanjutnya yaitu belah ketupat. Dia memiliki 2 simetri putar, yaitu jika kita putar pada putaran 180 derajat dan pada putaran 360 derajat. Kemudian, berapa jumlah simetri lipat yang dia miliki? Dia memiliki 2 simetri lipat. Ketika kita lipat secara horizontal dan kita lipat secara vertikal. Jadi, belah ketupat memiliki 2 simetri putar dan 2 simetri lipat. Nah, yang terakhir adalah lingkaran. Kira-kira untuk lingkaran berapa ya jumlah simetri putar dan simetri lipatnya? Mari kita putar. Dan ternyata dia bisa terus berputar dan tidak berhenti. Oke, bisa dilihat ya soli-soliha. Jadi simetri putarnya tidak terhingga. Bagaimana untuk simetri lipatnya ya? Nah, simetri lipatnya tidak terhingga juga karena dia bisa dilipat dari berbagai sisi. Baiklah, kita sampai kepada kesimpulan di mana simetri lipat yaitu jumlah lipatan yang dapat dibentuk oleh suatu bidang datar menjadi 2 bagian yang sama besar. Kemudian, simetri putar itu yaitu jumlah putaran yang dapat dilakukan terhadap suatu bangun datar di mana hasil putarannya akan membentuk pola yang sama sebelum diputar. Namun bukan kembali ke posisi awal ya. Oke, sampai di sini sudah paham ya Nak dengan penjelasan Ibu Guru? Baiklah, untuk menilai apakah kalian sudah paham atau belum, silahkan kalian mengerjakan tugas di buku tema G halaman 39 nomor 2 dan nomor 3.
Dan seperti biasa, Ibu Guru tunggu sampai batas waktunya pukul 5 sore. Apabila ada yang berhalangan mengumpulkan sampai pukul 5 sore, bisa konfirmasi ke Ibu Guru ya. Dan sebelum Ibu Guru tutup pelajaran, Ibu selalu mengingatkan kalian untuk selalu jaga kesehatan, jaga sholat 5 waktu, tetap tarawih, selalu semangat menjalani puasa sampai akhir Ramadan. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ibu Guru ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.